Hai, balik lagi di channel aku, keluarga kecil di Sydney. Oke, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku, yaitu ganti tahun lahir di paspor agar sesuai dengan akte lahir atau ijazah atau mungkin kartu keluarga. Karena banyak nih teman-teman yang pergi ke luar negeri terus mungkin salah atau bagaimana, terus di akte lahir ternyata beda, di paspor ternyata beda, atau mungkin karena sengaja ganti karena ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Seperti aku dulu, aku merantau ke luar negeri, aku ganti tahun lahir agar bisa berangkat. Jadi untuk minimal umur dulu untuk berangkat ke Malaysia, aku harus 25 tahun, dan waktu itu aku baru 16 tahun atau ya 16 tahun something. Nah, untuk bisa berangkat aku harus di umur itu. Of course aku nggak mau nunggu dong berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan agar aku bisa berangkat ke luar negeri. Hello, bisa berjamur gue. Jadi aku ditanya sama sponsor, sama agen, mau nggak umurnya diganti dari 88 diganti ke 80. Ya, aku setuju. Karena siapa sih yang nggak mau pergi ke luar negeri hanya dengan ganti umur saja kamu sudah bisa tanpa kamu harus keluar modal. Jadi aku setuju waktu itu dan aku ganti tahun lahirku. Nah, jadi selama di luar negeri perpanjang paspor, ngikutin tahun lahir di paspor yang lama. Jadi terus berlanjut terus sampai berapa kali ganti paspor. Dan saat aku pulang ke Indonesia, aku mau proses visa ke Australia. Disitulah bermasalah, aku tidak bisa perpanjang pasporku, dan aku juga tidak bisa proses visa karena masalah tahun lahir tidak sesuai dengan akte lahir kartu keluarga. Di video kali ini aku bakal kupas semuanya, gimana caranya, gimana sih repotnya, gimana sih susahnya, gimana sih rumitnya, dan gimana sih hasilnya aku berhasil ganti tahun lahirku agar sesuai dengan akte lahir dan sesuai dengan kartu keluarga dan of course sesuai kartu nikah, akte nikah. Dan ternyata teman-teman, ganti paspor itu ternyata nggak gampang ya. Jadi aku harus melalui pengadilan, dan itu aku harus disidang berkali-kali. Wow, umur-umur gue belum pernah duduk di pengadilan gitu, diadili gitu. Tapi gara-gara tahun lahir ini aku harus duduk di pengadilan, dan aku harus disidang sebanyak 4 kali. Oke, proses yang pertama yang aku lakukan adalah setelah balik dari Hong Kong. Aku sampai Bali, aku pulang ke kampung. Terus sampai di kampung, ya aku tidak memiliki ijazah aku hilang atau kemana, nggak ngerti. Karena waktu itu aku juga nggak terlalu berpikir ijazah tuh butuh atau enggak. Terus akte lahir, ya mama dan bapakku nggak sekolah, mereka nggak ngerti baca, nggak ngerti tulis. Jadi barang akte lahir atau itu mereka tidak terlalu mengerti itu barang penting atau bagaimana. Oke. So untuk mendapatkan KTP aku nggak bisa apa-apa karena aku tidak punya ijazah dan aku tidak punya akte lahir. Nah, cara yang pertama yang aku lakukan adalah aku pergi ke kantor desa untuk meminta surat keterangan tidak tamat sekolah dasar. Jadi saya tidak memiliki ijazah karena kalau buat KTP di catatan sipil diminta ijazah untuk bisa keluarkan akte lahir. Nah, aku ambil surat keterangan tidak tamat sekolah dasar di desa dan ditandatangani sama kepala desa. Setelah surat itu saya bawa ke kantor camat dan ditandatangani sama Pak Camat. Oke, jadi saya langsung ketemu Pak Camatnya dan dijelaskan masalah yang sebenarnya. Akhirnya beliau tanda tangan dan surat itulah yang saya bawa ke catatan sipil untuk bisa mengeluarkan akte lahir saya. Oke. Nah, surat itu juga sebagai pengganti ijazah saya saat nanti saya buat paspor baru. Oke. Nah,
Selanjutnya aku buat akte lahir berhasil. Nah, selesai akte lahir dapat, aku langsung buat KTP. Jadi di sini saya sudah mendapatkan KTP, saya sudah mendapatkan akte lahir untuk modal nanti buat paspor baru. Oke. Nah, setelah proses yang kedua, proses yang pertama, aku pulang ke Denpasar, Bali. Nah, di Denpasar, Bali, aku mencari pengacara. Ya, aku mendapatkan pengacara di Bali dan aku serahkan dokumen aku bahwa aku mau mengganti tahun lahir di paspor. Jadi tanggal lahir aku sama seperti aslinya. Terus bulan lahir aku juga sama. Yang aku rubah waktu itu cuma tahun lahir, tahun akhirnya. Jadi 1988 aku ganti 8-nya terakhir itu 1988 diganti 0 jadi 1980. Nah, yang aku ganti itu cuma 0-nya dijadiin 8. Oke. Setelah aku ketemu pengacara, aku dibawa ke kantor pengadilan dan kita daftar. Saya didaftarkan untuk masalahnya seperti apa. Setelah sudah didaftarkan dan tunggu berapa hari, kita dijadwalkan untuk sidang. Oke, itu sidang yang pertama. Nah, sidang yang pertama aku sama keluarga. Sorry, ada kata Oke. Nah, setelah sidang itu aku dikasih tahu sama hakimnya bahwa aku butuh saksi. Saksi yang tahu bahwa saya benar-benar lahir di tahun itu, tahun 1988. Atau kalau saya nggak punya saksi, saya harus membawa petugas catatan sipil dari Sumba Barat untuk datang ke Denpasar, Bali menghadiri sidang tersebut. Nah, karena saya nggak mau menghadirkan petugas catatan sipil, jadi saya menghadirkan keluarga yang tahu kalau saya benar-benar lahir di tahun itu. Jadi saya pakai tanteku dan juga omku. Oke, karena bapak mama saya nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Nah, setelah proses itu, sidang pertama, kita dijadwalkan lagi untuk sidang yang kedua. Nah, sidang yang kedua ini di sini aku membawa tanteku sama omku dan juga aku dan didampingi sama pengacara, yes, terus sama partner pengacara. Jadi pengacara tuh dia punya ada beberapa orang gitu yang akan mendampingi kita di dalam. Nah, untuk membantu kita penjelasan ini itu. Dan yang membantu untuk menyampaikan ke hakim karena biasa bahasa kita mungkin tidak dimengerti sama hakim atau bagaimana lah. Nah, setelah itu sidang berikutnya lagi yaitu sidang putusan. Jadi di situ aku akan menerima hasil apakah hakim akan ketuk palu, artinya akan menyetujui bahwa tahun lahir saya itu benar 1988 bukan 1980 seperti di paspor. Nah, setelah sidang terakhir itu hakim setuju dan ketuk palu dan yes lancar. Habis itu baru sidangnya yang selesai loh. Saya harus tunggu sekitar 1 bulan untuk menerima surat putusan itu. Nah, selama menunggu itu saya kayak panik gitu, aduh kenapa lama sekali karena udah 1 bulan belum juga ditelepon. Akhirnya saya hampir tiap 2 hari saya ke pengadilan, sama pengacara. Nah, sampai akhirnya surat itu keluar dari pengadilan, nanti aku foto taruh di. Nah, setelah saya mendapatkan surat putusan dari pengadilan, nah surat itulah yang menjadi modal saya untuk mendapatkan paspor baru, untuk pembuatan paspor. Jadi saya ke imigrasi Denpasar, Bali, saya bawa surat pengadilan itu sama akte lahir, KTP, kartu keluarga seperti biasa, dan juga tadi surat keterangan tidak tamat sekolah dasar sebagai pengganti ijazah saya. Saya pergi ke imigrasi dan di situ proses pembuatan paspor. Yes, berhasil pembuatan paspornya dan dalam waktu 3 hari saya mendapatkan paspor dari imigrasi Denpasar, Bali, dan di situ saya baru mulai ngurus visa untuk ke Australia. Nah,
di sini saya mau pesan buat teman-teman, mungkin kebanyakan yang dari kampung ya, kita dari kampung gitu, khususnya dari daerah aku. Kadang kita berpikir gini, paspor mah nggak apa-apa, tahun lahir mau salah kayak mau ini kayak nggak apa-apa, toh juga nanti kalau gue udah selesai kerja di Hong Kong atau gue udah selesai jadi TKW gitu, paling juga balik kampung, tinggal di kampung, hidup di kampung, ngurusin babi, ngurusin kambing, ngurusin sapi gitu kan. Nah, aku dulu berpikir begitu, tapi kita nggak pernah tahu nasib kita tuh akan kemana gitu. Nah, aku dulu persis pikiranku seperti itu. Aku pikir ya paling nanti aku juga pulang ke kampung, habis kerja di Hong Kong gue paling ngurusin ayam, ngurusin babi, ngurusin kambing, ngurusin kerbau gitu kan. Ternyata gue kerja sekian lama di Hong Kong 8 tahun dan saatnya gue mau pulang ke Indonesia, ternyata aku diajak nikah sama orang yang kuliah di Australia. Nah, di sini aku berpikir bahwa meskipun kita tuh orang kampung, kita nggak pernah tahu jodoh kita tuh ada di mana, atau mungkin rezeki kita tuh ada di mana gitu. Bisa aja kita bisa terbang ke Paris, mungkin bisa aja kita ke Australia, mungkin bisa aja kita kemana gitu. Jadi jangan pernah meremehkan masa depan, karena kita nggak pernah tahu kita tuh akan arahnya kemana gitu. Nah, di sini gue kayak wah, kok gue bisa ke Australia? Bukannya gue harus pulang ke kampung, gue harus ngurusin sawah. Itu pikiran aku sampai sekarang, gue masih ini. Nah, teman-teman, aku juga mau pesan, lebih baik kalau misalnya nanti teman-teman mau kemana, mau ganti tahun lahir, lebih baik selamatkan paspor, ikutin aja yang di paspor. Jadi lebih baik ganti akte lahir, ganti KTP, ganti kartu keluarga, ijazah ya tadi kamu bisa pakai cara yang aku pakai. Oke? Karena dengan kamu mengganti surat ini, kamu hanya berurusan dengan catatan sipil. Jadi cuma dari desa, camat, catatan sipil, selesai. Tapi kalau kamu mengganti tahun lahir di paspor, kamu mengganti paspor, itu urusannya pengadilan dan biayanya banyak. Jadi aku menyarankan teman-teman lebih baik mengganti ini, biar nanti nggak teteran, nggak ngos-ngosan kayak aku gitu. Uang udah pas-pasan, harus pakai pengacara ini itu, wah bisa berabe hidup. Oke? Nah itu dia teman-teman pengalaman aku susah payah mengganti tahun lahir di paspor untuk mendapatkan paspor baru agar sesuai dengan data-data yang lain. Oke, terima kasih udah ngikutin. Bye bye, salam dari aku, Asti.